Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai dinamika yang saling terhubung, dari utang negara yang terus membengkak hingga perlindungan sektor batubara. Di tengah itu, oligarki dan dinasti politik semakin menguat, dengan pengaruh besar dari kolega dan keluarga di kabinet. Kita juga akan melihat bagaimana hubungan antara Prabowo dan Jokowi membentuk lingkaran kuasa yang panjang dan memenuhi arah negara. Semua ini menciptakan ketimpangan dalam ekonomi dan politik, yang akan kita bahas lebih dalam. Semuanya, jadi perkenalkan, ini kami akan membahas mengenai oligarki dan juga perubahan pasal yang memungkinkan Gibran Raka Buming Raka ini menjadi calon presiden, Kak. Nah, sekarang ini kan marak sekali ya, Kak, isu-isu tentang oligarki di pemerintah. Menurut Kak sendiri nih, gimana pendapat Kakak tentang oligarki yang terjadi di Indonesia saat ini? Dari aku ya, oligarki Indonesia adalah fenomena yang kalau kita ngomong seharusnya terjadi itu enggak. Karena Indonesia kan kita tahu sendiri negara demokrasi gitu. Oligarki secara definisi singkatnya adalah di saat kekuasaan itu dipegang oleh segelintir atau dikuasai segelintir orang doang gitu loh. Dan kalau kita narik itu sama bentuk politik Indonesia yang demokrasi kan sangat gak nyambung gitu. Jadi bagi gue itu hal yang salah dan gak benar sih. Simpelnya gitu aja. Ngawur lah bahasa informalnya. Oke, kemudian dampak dari oligarki itu ada di Indonesia terhadap proses pengambilan keputusan di parlemen seperti DPR atau MPR itu bagaimana? Oke, dampaknya. Aku ngerasa di saat tadi ya oligarki itu kan satu kekuasaan politik itu dipegang oleh segelintir orang doang. Dan bagiku di saat kekuasaan kita masuk ke ranah parlemen atau legislatif, bagiku itu cukup berbahaya gitu. Karena parlemen itu adalah nafas utama dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan yang ada di Indonesia gitu. Di saat pengambilan kebijakan itu dikuasai oleh segelintir orang, bagi kita itu akan menciptakan sebuah ketidakadilan atau ketimpangan gitu loh. Jadi kebijakan dibuat ditakutkan hanya akan menguntungkan pada segelintir orang, begitu sih. Jadi tidak ada dampak positif sama sekali ya, malah bahaya pada negara Indonesia. Betul. Nah, tadi udah Kak jelasin nih tentang dampak dari proses pengambilan keputusan di parlemen. Nah, menurut Kakak sendiri, kalau dilihat dari dampak kekuasaan dan kekayaan di tangan oligarki terhadap partisipasi politik di masyarakat Indonesia tuh gimana, Kak? Oke. Bagi aku kekuasaan kayaknya, aku rasa masyarakat Indonesia jadinya males gitu loh ngeliat politik dan cenderung jadi kayak ngerasa politik cuma dikuasain sama ini aja, terus kayak buat apa juga gitu loh, kan orangnya cuma itu doang gitu loh. Jadi cenderung apatis mungkin ya. Karena kalau di ilmu politik itu ada namanya budaya politik parokial. Jadi budaya politik parokial adalah di saat masyarakat itu cenderung apatis dengan situasi politik ada. Dan bagiku oligarki dan juga lingkaran-lingkaran itu salah satu penyebab budaya parokial itu bisa muncul di masyarakat. Jadi masyarakat tuh nggak peduli gitu ya, Kak? Betul, muncul ketidakpercayaan. Jadi kayak ngerasa aduh males lah terlibat politik, orang itu doang gitu loh. Aku merasa sih kayak gitu ya bagi. Budaya oligarki sama ketidakpedulian masyarakat terhadap dunia politik itu sejak kapan Kak? Budaya oligarki sebenarnya bagiku ya, mungkin kita bedah dari oligarki dulu ya. Oligarki itu bagiku mulai terasa santer itu pada saat kemarin terakhir ya, utamanya saat Pak Presiden Presiden kita Joko Widodo itu menempatkan keluarganya di pos-pos strategis pemerintahan Indonesia. Dan bagiku semenjak fenomena terjadi muncul ketidakpercayaan terhadap hukum ada begitu. Dan dari situ ditakutkan bisa memicu apatisme politik yang lebih lanjut ke depan. Itu sih begini. Dan itu bagiku baru mulai berasa banget itu memang semenjak zaman Megawati Soekarno. Jadi apatisme rakyat ke politik itu juga muncul akibat dari presiden ke-7 kita itu. Betul. Fenomena yang terjadi itu salah satu penyebab besar sih. Kemudian lanjut pertanyaan saya, bagaimana cara pembisnis biasanya melakukan dukungan terhadap politisi hingga besarnya dukungan mampu memastikan kemenangan salah satu calon? Ini menarik nih, pebisnis dan juga politik relasinya adalah profit. Nah ini gimana caranya adalah pertama, pebisnis itu pasti punya namanya modal atau sumber daya, kita bisa bilang finansial lah, uang gitu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang dia gunakan sebagai bisa dibilang senjata utama dia memastikan paslon yang dia dukung ini bisa menang, karena dari uang itu dia bisa melakukan segalanya. Karena kita jujur-jujuran lah, zaman sekarang uang tuh bisa ngerakin semua, hukum, sumber daya manusia dan lain-lain tuh bisa digerakin semua pakai uang. Itulah kenapa memang pengusaha itu powernya kuat banget gitu, karena yang dia punya kapital itu ya sangat
sangat gede gitu loh nilainya. Dia bisa menggerakkan massa, dia bisa memberikan dana, bisa melobi segala macam. Itu sih begitu ya. Itu kalau di Indonesia terjadinya sejak kapan? Kalau itu, wah itu udah dari lama. Kalau itu mungkin dari zaman Orde Baru, Orde Lama itu udah ada. Karena bagiku itu udah praktik politik yang memang ada. Sebenarnya kalau kita nggak usah ngomongin konteks negara lah di sini. Kita ngomongin konteks lingkup terkecil itu juga sebenarnya ada gitu loh. Terkait pengusaha dan juga pejabat-pejabat daerah atau yang tingkat kecil itu udah ada kayak gitu kok. Dari lama memang gitu. Hampir natural ya di masyarakat kita ada seperti itu. Betul, itu cenderung kayak ya saling membutuhkan lah. Pengusaha butuh apa namanya ngamanin usaha mereka, sementara politisi juga butuh untuk ngamanin posisinya dia. Ya bagiku saling membutuhkan aja gitu dan itu budaya yang emang udah ada. Wah udah dari mungkin manusia terbentuk kali, tapi beda nama dan jenisnya aja mungkin prakteknya. Tapi intinya kayak gitu udah ada dari lama banget. Oke, jadi intinya tuh oligarki ini dampaknya negatif gitu ya Kak. Tadi kan juga sudah jelaskan dari pengaruhnya yang buruk banget, kemudian em, tentang awal mula dari si oligarki ini yang dimulai juga mengaitkan antara pembisnis tuh juga udah berkait gitu ya Kak sama oligarki. Kemudian langsung aja kita bahas terkait ini Kak, terkait pasal yang dimana memungkinkan Gibran Rakabuming itu menjadi calon presiden. Nah, pasal ini kita ambil dari pasal UU nomor 7 tahun 2017, tepatnya itu pasal 169 Ki, Kak. Itu tentang dimana seseorang yang usianya tuh belum 40 tahun itu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama dia itu berpengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Nah, menurut kakak tuh tentang UU itu, yang dimana UU tersebut kan banyak dituduhkan bahwa itu menjadi permusuhan bagi Gibran Rakabuming untuk menjadi wakil presiden. Nah, pendapat kakak terkait UU tersebut tuh gimana? Perubahannya berarti Iya. sekarang begitu gini, UU itu udah ada dari 2017 kan disahkan minimal 40 tahun. Terus tiba-tiba di 2024 UU itu diubah menjadi 35 tahun dan pernah menjadi kepala daerah. Terus sebulan setelah itu disahkan, tiba-tiba Gibran naik. Coba ada apa? Ya sekarang lucu aja gitu loh maksudnya. UU yang udah settle sebelumnya tiba-tiba diubah di saat mau ada kontestasi politik. Bagiku itu hal yang memang udah apa ya, main itu main kasar lah begitu. Maksudnya kalau emang mau ngurusin anaknya, coba gitu pakai cara yang lebih gentle atau cara yang lebih berkelas lah gitu loh. Soalnya bagiku ini udah ibarat wah kasar banget lah mainnya gitu loh. Curang itu udah gak banget lah kalau nggak tahu. Terlalu kasar, terlalu kelihatan di muka umum gitu. Jatuhnya bikin mungkin malu juga gitu. Marwah negara soalnya kan bisa dibilang gimana ya. Kalau apa, soalnya kan berita ini juga udah banyak ya keluar. Ya jujur bikin malu aja sih bagi aku ya. Itu kan ada perselisihan kan, tapi nggak sampai demo ya kalau nggak salah itu pasal itu. Sempat ada aksi tapi memang pada saat itu nggak sampai yang masif banget. Kalah sama yang darurat itu ya. Oh iya, sama peringatan darurat kemarin kalah memang. Itu kenapa kok bisa kalah? Padahal kan kalau sama ahli-ahli itu kan benar-benar dibilang itu pelecehan terhadap hukum gitu. Betul. Bagiku ada pengkondisian di balik layar. Karena kan politik itu nggak cuma bagaimana cara mengatur negara, tapi ada juga bagaimana cara mengkondisikan masyarakat di baliknya gitu. Seperti kita tahu mungkin ya, fenomena pendemo atau buzzer, pemecah segala macam, itu bagiku juga berperan besar gitu loh. Mengapa pada akhirnya ada perpecahan gitu loh dalam masyarakat terkait A, B, pendukung ini, pendukung itu segala macam dan akhirnya tidak bisa terkonsolidasi menjadi sebuah aksi besar. Itu sangat masif gitu. Ada apa ya peran-peran di belakang layar yang bisa membuat hal itu tuh pecah dan nggak satu gitu. Itu sih. Jadi pemerintah ikut campur juga ke masyarakat biar aksi tidak terjadi dan memuluskan perubahan. Betul. Apa dampak pelanggaran konstitusi dalam majunya Gibran sebagai wakil presiden? Oke. Dampaknya bagi aku sebenarnya nyambung sama pertanyaan tadi sebelum ditanya. Kisaran hukum itu dipertahankan dengan segala mudahnya, apalagi ini bisa dibilang salah satu dasar kayak masyarakat akan cenderung
Iya kayak ngeliat, wah hukum gue aja dimainin nih sama presiden, sama orang seharusnya yang kepala negara yang harusnya paling mematuhi hukum yang ada. Dia akan ngerasa kayak ya udah ke depannya gue ngelanggar aja hukum yang ada. Kenapa harus gue ikutin kalau misalkan presiden aja kayak gitu loh. Itu sih akan buat masyarakat lebih cenderung nyepelein hukum yang ada gitu. Karena dia ngeliat ibarat gini, kalian punya guru yang kalian menjadiin dia sebagai panutan gitu, tapi guru itu ngelakuin hal yang enggak depan kalian. Kalian ngerasa kayak wah dia aja ngelakuin, ya udah gue juga kayak gitu sih, simpel itu sebenarnya analogi dari aku gitu. Kemudian kedepannya nih apa kemungkinan bisa terjadi lagi ya Kak kejadian seperti itu kayak perubahan undang-undang lagi yang tujuannya tuh untuk mementingkan suatu kelompok aja? Sangat amat bisa, karena balik lagi yang hebat pemerintah sekarang masih nggak jauh-jauh sama mungkin orang yang kemarin gitu loh, dan hal tersebut masih sangat amat mungkin untuk terjadi, bahkan berpotensi besar gitu loh. Makanya ya aku ngerasa disinilah peran kita gitu loh, sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai civil society untuk bisa kontrol itu semua gitu loh. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu loh. Mulai dari kita dulu aja gitu loh, kontrol mereka segala macam. Mungkin memang outputnya nggak terjadi pada saat itu juga, tapi seenggaknya kita selalu ada gitu mengawal itu, dan kehadiran kita seenggaknya nandain ke mereka bahwa mereka bisa kayak gitu, tapi kita selalu ada di sini buat kawal kalian gitu. Itu sih bagi aku ya. Menurut Kakak ada cara lain lagi nggak selain mengontrol itu? Secara lain dari kita mungkin masyarakat, karena kita secara masyarakat itu memang secara kewenangan kan tidak punya ya untuk membentuk hukum atau apapun itu. Jadi memang kalau kita sebagai masyarakat adalah mengontrol, atau kalau misalnya kita mau lebih konkret, coba kita dengan idealisme yang kita punya masuklah bagian dari itu dari sebetulnya kita ubah itu coba dari dalam. Walaupun bagiku apa ya, itu mungkin jatuh seperti angan-angan ya, karena banyak orang yang kayak gitu ya punya idealisme, wah pengen berubah segala macam dari dalam, tapi dengan saat dia dari dalam ya udah nyampur juga, jadi kayak iya dia pengen ubah jadi gitu. Jadi dari kita ya kawal ini terus, dan apa ya, bagiku investasi jangka panjang sih, investasi ke depan. Mungkin untuk sekarang sulit untuk merubah itu gitu ya. Tapi apa ya, jadiin pemikiran kita sekarang ini buat ke depannya supaya nggak kita lakuin gitu. Itu sih bagi investasi jangka panjang aja. Mungkin nggak buat sekarang, tapi buat ke depan. Dengan pemikiran yang kita punya, fenomena yang kita tahu sekarang, ya udah message kita di berikutnya di saat kita nanti jadi mereka, kita nggak kayak gitu gitu. Untuk yang saya mau bahas Garuda itu kan habis yang Gibran mengubah undang-undang nomor 7 itu kan nggak ada demonstrasi sama sekali. Kemudian saat Garuda Biru itu ada demonstrasi besar-besaran kan di berbagai daerah oleh mahasiswa, oleh rakyat, sampai aktor terkenal kan nggak salah ikut, saya lupa. Itu menurut Kakak sudah langkah yang benar atau enggak? Berarti itu ya langkah yang benar ya. Karena balik lagi kan waktu itu saya walaupun nempel pada saat itu ada juga peluang atau roman-romannya itu untuk mencalonkan Kaisang pada saat itu untuk naik sebagai gubernur atau calon gubernur pada saat itu. Memang pada saat itu jika tidak kita jagal, tidak kita apa ya, cut pada saat itu bisa terjadi hal yang sama kayak Gibran itu. Kenapa pada akhirnya itu bisa menjadi aksi yang besar? Karena kita belajar dari kesalahan. Kita belajar dari sebelumnya. Kita tahu saat kita apa ya, ada kasus kayak gini kita berhasil pecah. Jadi masanya tidak konsentrasi. Sementara pada saat kalau putusan MK kemarin dengan tanda darurat, masa bisa dibilang masyarakat udah belajar. Oh ini polanya gini. Kalau misalnya kita pecah lagi, lewat lagi nih bisa. Kayak gitu situ nyatu bisa. Apalagi masifikasi juga bagus kan pada saat itu. Apa ya, propaganda yang disebar juga bagiku eye catching banget gitu loh kan. Peringatan darurat, warna biru segala macam. Kayak itu langkah yang konkret dan bagus banget sih. Menyatu karena oke banget itu. Dan itu pada akhirnya tereskalasi jadi aksi nasional gitu kan, bahkan di Jakarta, di berbagai kota gitu ya. Dan itu bagus banget sih. Itu untuk kedepannya apakah bisa terjadi lagi, misalnya ada perubahan kasus lagi seperti yang kasusnya Gibran sama Kaisang, apakah Garuda Biru tersebut bisa terjadi lagi atau malah gagal seperti pas zamannya Gibran? Selama masyarakat terus belajar, bagi aku yakin ngomongin itu sih. Yang penting kuncinya itu aja, kita belajar dari kesalahan. Karena kalau misalnya kita belajar dari kesalahan, ya udah, salah apa ya, kesalahan terjadi sebelumnya, nyelewengan terjadi sebelumnya bisa lewat lagi gitu, lolos aja. Makanya kita harus bisa apa ya, belajar lah dari hal yang salah. Untuk Gibran kemarin nggak terlalu terkonsentrasi, nggak terlalu besar masanya, aksinya. Kita belajar di kalau putusan MK bisa besar, udah kita belajar di situ. Itu bisa besar, berguna juga, berhasil gitu kan akhirnya, nggak disahkan, apa namanya, kalau putusan MK tetap dijalankan, berhasil kita. Jadi baikku jadi itu sebagai pelajaran. Nah, dengan adanya pemerintah Jokowi yang ingin menaikkan jabatan dari anaknya itu, apakah dari pihak internal pemerintah itu mereka tidak ada suatu
cara atau suatu gerakan gitu Kak untuk menghentikan itu gitu atau malah tidak bisa eee, mengutarakan niatnya gitu Kak? Jadi mungkin simpelnya di politik itu ada namanya pengkondisian massa. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ada atau nggak ada sih yang berpikiran untuk melakukan tindakan itu? Pasti ada gitu loh dari dalam juga. Karena itu kan hal yang sebenarnya kelihatan banget dan melenceng. Banyak kok aku tahu orang-orang, aku juga cukup dengar beberapa orang dalam memang nggak sepakat sama hal itu gitu loh. Tapi balik lagi pengkondisian massa gitu loh. Dan karena tadi nih kanan itu udah terlalu kecil ke golongan tertentu dan golongan tertentu sangat amat berkuasa, power bisa bilang di mereka. Akhirnya yang ada ini karena secara power nggak sebesar yang ada itu, ya udah, mereka hanya bisa mungkin menunjukkan ketidaksetujuan tapi tidak bisa melakukan tindak lanjut lebih konkret gitu, lebih nyata. Itu sih. Oke, jadi dari pembahasan terkait UU tadi dapat disimpulkan bahwa UU yang tiba-tiba diubah oleh presiden ini seharusnya presiden bisa melakukan cara lebih halus lagi gitu ya Kak. Betul. Kemudian juga perubahan UU tersebut membuat masyarakat nggak peduli lagi sama peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, jadi sebenarnya itu saja wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, terima kasih. Sore semuanya. Menurut kakak sendiri, kenapa pemerintah Indonesia saat ini ingin menjalankan proyek-proyek mahal seperti makan siang gratis dengan kondisi hutang yang sekarang lagi tinggi-tingginya nih Kak? Oke, ini terkait pertanyaan yang barusan dilontarkan. Ketika memang kemarin itu waktu pemilihan presiden 2024 ya, yang udah dilaksanakan pada bulan Februari kemarin, itu tentunya sebagai yang aku ketahui dari salah satu tim pemenangan juga dari Prabowo Gibran, yaitu ada Gus Ipang Wahid. Itu salah satu pakar komunikasi politik juga. Ketika memang dihadapkan terkait pertanyaan itu, tentunya kita secara realistis juga banyak menemukan kiranya masyarakat Indonesia ini berpendidikan menengah ke bawah gitu. Jadi Betul. kurang lebih sekitar hanya berapa 10% masyarakat Indonesia yang hanya menikmati bangku perguruan tinggi. Dan juga hal itulah mungkin yang pertama-tama tercetus gitu ya dari tim pemenangan mereka ketika masa kampanye. Kira-kira apa nih program yang sekiranya memang melekat di masyarakat dan juga memang dari segi pelaksanaannya kira-kira akan seakan-akan realistis juga gitu. Dan pada akhirnya memang makan siang gratis itulah yang mungkin kalau misalkan sekarang diganti juga diisinya jadi makan bergizi gratis gitu kan. Jadi itu menurutku juga salah satu strategi politik juga waktu kampanye mereka kemarin ketika memang dihadapkan daripada paslon 1 dan 3 yang kira-kira juga memiliki program yang sebenarnya bagus, cuman terkait masalah komunikasi politiknya mereka agaknya kurang bisa menyentuh dari kalangan menengah ke bawah. Jadi itulah salah satu pada akhirnya program yang memang memerlukan dana besar juga ya, kurang lebih memerlukan 200 triliun juga per tahun dan itu harus juga dilaksanakan juga karena itu menjadi sebuah bukan media ya, bergening kampanye yang mereka satu-satu digembar-gemburkan untuk pada akhirnya ya mau tidak mau harus dilakukan begitu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait background daripada program itu akhirnya dilakukan di kepemimpinan presiden yang sekarang ini. Jadi seperti itu. Apa sih alasan pemerintah itu nambah utang baru untuk membayar utang lama? Dan menurut Kak Raden sendiri, bagaimana hal ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia? Ketika memang dari pemerintah Indonesia ini sudah eh, banyak hutang sana sini ya, terutama waktu kepemimpinan Pak Jokowi kemarin itu bertambah juga utang kita kurang lebih menjadi 600 sampai 700 triliun juga gitu ya. Dan ini sebenarnya menjadi PR baru juga untuk kepemimpinan presiden yang sekarang
ataupun yang akan datang gitu. Dan hal inilah yang menurutku itu seakan-akan kurang wise juga ketika memang untuk merealisasikan program yang memerlukan dana besar, tapi ditambal sulam dengan utang luar negeri yang juga kira-kira akan mempersulit hidup masyarakat Indonesia juga gitu. Nah, misalkan contoh untuk kasus impor ataupun terutama impor ya, impor beras ataupun impor gula segala macam. Jadi banyak juga pada akhirnya petani-petani lokal ini eh, harga jual mereka di pasar juga anjlok juga gitu. Ketika memang dihantam badai impor yang sangat kencang juga, untuk pada akhirnya pemerintah ini kurang menyerap daripada produksi dalam negerinya gitu. Jadi untuk pada akhirnya kurang wise ketika memang memiliki program yang memang sudah digadang-gadang akan memakan anggaran yang sangat besar. Jadi untuk menambal itu dengan hutang luar negeri itu aku rasa memang harus perlu diperhatikan kembali ya begitu. Mengingat juga masih banyak PR-PR yang harusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerataan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri begitu. Jadi kurang seperti itu. Bagaimana menurut Kak Raden program pemerintah itu untuk meningkatkan jumlah kelas menengah setelah berkurang nih ya, pas waktu kita ketahui kan pas waktu masa pandemi juga tuh kan, itu juga lumayan ngefek banget ya ke jumlah kelas menengah. Menurut Kak Raden sendiri tuh bagaimana program pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Oke. Untuk Nah, ini lagi-lagi dari pemerintah ini kurang juga ya untuk pada akhirnya mereka memberikan apa namanya? Umpan. Kalau misalkan di peribahasa itu kan lebih baik memberikan umpan daripada memberikan ikannya gitu kan. Jadi untuk pada akhirnya terutama di masa pandemi kemarin banyak sekali jaring pengaman sosial gitu ya, JPS yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai maupun dalam bantuan semisalkan mohon maaf PKH, program keluarga harapan, terus juga bantuan beras setiap sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali untuk masyarakat Indonesia. Jadi kurang lebihnya ketika memang kita melihat kembali begitu ya masa pos pandemi setelah seperti sekarang ini pada akhirnya dari pemerintah juga sedikitnya akan kelebakan juga ketika memang banyak lapangan pekerjaan yang hilang ketika kita berbicara soal penurunan ekonomi global juga yang sempat santer juga di tahun kemarin ya kan. Dan itulah yang menjadikan pemerintahan kemarin itu juga agaknya perlu ada pengkajian ulang juga gitu terkait APBN yang tahun 2025 maupun di tahun-tahun berikutnya. Karena menurutku juga terkait jaring pengaman sosial ini eh, ketika memang dibilang ada bagusnya, mungkin ada bagusnya, tapi untuk jangka yang pendek begitu. Untuk jangka yang panjang, pemerintah saat ini terutama di pusat begitu ya, mungkin masih belum memiliki skema yang sangat konkret ketika disenggol banyaknya lapangan kerja yang hilang, ketika banyak PHK di mana-mana, outsourcing besar-besaran gitu. Dan itulah yang menurutku menjadi concern utama juga seharusnya dari stakeholder terkait, terutama dari pemerintah pusat. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Kak Raden sendiri, apa sih yang dimaksud dengan hilangnya kebijakan antar generasi? Dan bagaimana hal ini membebani generasi masa depan kayak generasi kita ini kan juga termasuk generasi masa depan nih ya kayak. Menurut Kak Betul, Raden betul, sendiri betul. tuh gimana ke depannya? Oke. Jadi yang sudah kita lihat bersama juga gitu ya, dan juga mungkin beberapa pertanyaannya sudah dilontarkan barusan ketika kita bicara soal bagaimana sih kondisi generasi sekarang di masa depan ketika memang kita yang nanti akan
menjadi bagian daripada buruh, bagian daripada pekerja yang akan bekerja di industri tertentu begitu. Dan mungkin teman-teman juga udah pernah dengar juga ketika ada berita eh, Gen Z atau milenial juga akan sulit membeli rumah gitu di 5 ataupun 7 tahun ke depan. Dan yang aku pikir juga seperti itu juga gitu. Banyak kebijakan pemerintah mungkin yang akan berkaitan terkait berita yang sudah aku sampaikan barusan ketika memang susah beli rumah ataupun mungkin daripada milenial Gen Z ini uangnya habis beli kopi segala macam yang pernah dikeluarkan dari Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN juga, dari pemerintah juga. Dan kiranya itu yang akan menjadi apa namanya ya, peluang untuk menghimpit kita di masa depan nanti gitu. Dan hal ini yang pada akhirnya mungkin perlu juga untuk kita jadikan awareness bersama juga. Karena balik lagi gitu ya, mungkin karena kita yang nanti akan merasakan daripada efek domino yang terjadi pada hari ini, butterfly butterfly effect yang akan terjadi pada hari ini juga ke depannya. Jadi itu akan menjadi perhatian ataupun peringatan juga buat kita sebenarnya untuk pada akhirnya saling mengingatkan satu sama lain maupun kita juga bisa memberikan eh, kritikan ataupun media propaganda dari media sosial segala macam terkait beberapa kebijakan yang memang kurang pro ke kita juga sebagai masyarakat. Jadi ya seperti itu banyak sekali memang ya ketika kita misalkan akhir-akhir ini juga dibahas PPN mau naik lah, terus kemarin juga sempat dilontarkan juga bahwa ada isu terkait tabungan perumahan rakyat, TAPERA, dan ya itu pasti akan menghimpit untuk kalangan menengah juga dan juga teman-teman seangkatan kita di masa depan. Jadi kurang seperti itu. Bagaimana peningkatan pajak akibat utang bisa berpengaruh terhadap peluang ekonomi generasi muda di masa depan? Oke. Ya kurang lebih memang agaknya sama terkait sama sama dengan pertanyaan sebelumnya juga gitu. Ketika memang pajak dinaikkan ataupun iuran-iuran yang sebenarnya nggak jelas juga gitu, tapera segala macam, maupun nanti ketika memang BPJS juga akan naik juga terkait iuran golongannya dan hal itu yang sebenarnya perlu kita kritisi bersama gitu ya sebagai anak muda yang nantinya kita akan menjadi bagian juga daripada roda perekonomian negara di tahun-tahun berikutnya. Dan hal ini yang menurutku agaknya juga menekan kita juga gitu. Ketika memang kita disibukkan dengan apa namanya menghidupi keluarga, menghidupi kakak, adik ataupun orang tua nantinya, ataupun juga keluarga kecil nanti menghidupi anak, istri, segala macam, itu kita juga harus memberikan sumbangsih yang dalam tanda kutip pada negara juga gitu. Kewajiban dalam tanda kutip. Mereka menyebutnya kewajiban gitu sebagai warga negara. Jadi em, hal-hal seperti inilah yang menurutku juga agaknya dari pemerintah itu memiliki program yang memang digembar-gemborkan gitu ya, misalkan makan siang gratis lah ataupun mungkin untuk apa namanya pembangunan segala macam. Jadi yang dijadikan ujung tombak untuk pada akhirnya merealisasikan program-program mereka itu ya masyarakat seperti kita ini yang sebenarnya juga mungkin tidak ada sumbangsih dalam memberikan pendapat di forum apa namanya rapat paripurna ataupun forum rapat kabinet segala Ya, macam. menurut kakak itu Jadi ada nggak sih korelasi dari kenaikan inflasi dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah? tentunya mungkin pada saat ini daripada pemerintah itu sendiri maupun dewan kita yang ada di Senayan juga itu pasti akan mencari celah gitu untuk pada akhirnya ini kira-kira apa nih yang bisa kita maksimalkan gitu kan daripada pajak lah mungkin ataupun ya itu tadi ya iuran-iuran yang misalkan
mereka menggembar-gemborkan dan mengembel-ngembelkan ini untuk kalian lagi loh segala macam gitu. Mungkin banyak kebijakan yang sekiranya agak ugal-ugalan juga untuk dilaksanakan dan juga direncanakan pada tataran masyarakat gitu ya, yang kita sebagai masyarakat hanya cuman bisa mengikuti regulasi ataupun peraturan yang sudah dibuat. Adalah apa dampak dari peningkatan utang negara Indonesia terhadap stabilitas ekonomi dan demokrasi? Mungkin bisa Raden jelaskan secara singkat. Yang pertama, akan banyak sekali praktik korupsi. Karena jelas, semisalkan yang udah aku utarakan di awal, ketika memang banyak kebijakan pasar bebas atau pasar global, itu akan rawan sekali terjadi praktik korupsi. Yang kedua ialah daripada kebijakan itu nanti akan banyak sekali beberapa ataupun salah satunya ya terkait penyederhanaan regulasi segala macam. Jadi tentunya itu juga memberikan dampak juga begitu ya. Halo Kak Ica, bagaimana sih menurut Kak Ica evolusi hubungan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan apakah itu mencerminkan tren koalisi dalam politik Indonesia? Kalau hubungan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini kan adalah rival politik yang sama-sama ingin memenangkan suatu kedudukan yaitu presiden. Kalau dibilang tren koalisi atau tidak, tentunya iya. Karena seperti yang kita tahu untuk saat ini, Pak Prabowo kan memiliki koalisi yang sangat gendut yaitu Kim Plus seperti itu kan. Yang itu adalah penggabungan dari kekuatan dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo gitu. Jadi digabung dan membentuk koalisi yang sangat gendut, yang sangat banyak. Mungkin evolusi hubungan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah ini dari dulu karena memang kalau rival itu, rival politik sebenarnya hanya mereka menjadi lawan ketika di ring pertandingan saja seperti itu. Di luar itu, mereka tetap menjadi rekan yang memiliki apa ya, goals yang sama gitu, yaitu kedudukan politik seperti itu kan, otoritas. Dimulai dari periode kedua Pak Jokowi yang menunjuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Nah, di sini kan menunjukkan kalau rivalitas Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi di pemilu sebelumnya itu kan sudah tidak ada seperti itu. Berubah menjadi rekan politik gitu kan, rekan kerja gitu, seperti itu. Dan juga dari situ kita tahu bahwa rival itu bisa dipinggirkan dulu karena untuk menciptakan stabilitas politik seperti itu. Karena memang karena kalau kita di koalisi, kita tuh jadi lebih punya potensi yang lebih luas untuk menjaga akses-akses kita terhadap sumber daya ataupun terhadap kekuasaan politik itu daripada saat kita di oposisi seperti itu. Jadi sekarang persentase oposisi itu jauh lebih sedikit karena semuanya tergabung di koalisi seperti itu. Apakah penggabungan kekuasaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini merupakan hal yang positif atau negatif, Kak? Oke. Setiap hal itu tidak bisa hanya dilihat dari satu perspektif aja ya. Tetapi mungkin untuk case ini gitu ya, untuk apa namanya bahasan ini, menurut aku sendiri, menurut aku pribadi, opini aku pribadi itu mungkin lebih banyak ke negatifnya seperti itu karena koalisinya terlalu gendut, persentase oposisi di parlemen itu semakin kecil, jadi mekanisme check and balance yang harusnya dilakukan oleh oposisi itu jadi kurang efektif, bahkan mungkin tidak efektif seperti itu. Ada nggak aspek-aspek yang bisa memperburuk ketimpangan kekuasaan yang ada di Indonesia? Yang udah aku mention tadi gitu ya tentang oposisi gitu. Oposisi akan semakin lemah gitu kan. Ini merupakan konsekuensi dari itu tadi koalisi yang semakin besar. Koalisi di parlemen ya merupakan oposisi formal dalam hal ini. Itu jadi lebih kecil gitu persentasenya. Jadi pengawasan pada pemerintahan pun akan
lebih nggak efektif lagi gitu, akan lebih kurang efektif karena semuanya sudah tergabung ke koalisi seperti itu. Mungkin untuk ketimpangan kekuasaan pasti ada karena kan semakin banyak penggabungan kekuasaan tadi, jadi yang mengisi kekuasaan pasti kan orang-orang dari Pak Jokowi mungkin kan yang sebelumnya bawaan dari Pak Jokowi gitu kan. Nah, itu jadi masuk lagi gitu loh di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kayak meritokrasinya belum ada gitu, masih belum muncul dengan sempurna gitu. Jadi kayak reshuffle kabinet untuk penggantian orang-orangannya itu ya nggak terlalu ini ya, karena bawaan dari Pak Jokowi kan masuk lagi gitu sebagai menteri atau wamen gitu kan misalnya. Jadi mungkin itu ya. Dan eh, dalam hal ini kan oposisi tadi semakin kecil, jadi peran yang diharapkan sebagai oposisi kan sekarang hanya rakyat gitu ya. Kita sebagai mahasiswa FISIP, apalagi kita sebagai mahasiswa FISIP itu harus memiliki peran yang penting gitu sekarang karena oposisi formal semakin kecil di pemerintahan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tetap menyuarakan apa yang menurut kita benar dan apa yang menurut kita salah gitu. Tapi nih ya, kan tadi kakak bilang kalau banyak orang bawaan dari Pak Jokowi. Nah, kira-kira gitu tuh sah nggak sih di mata hukum gitu? Ya sah-sah aja sih, cuman ya tadi loh, maksudnya kayak orang-orang yang bahkan mungkin lebih bagus mungkin ya kinerjanya, jadi nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke kabinet seperti itu. Nah, menurut Kaca sendiri bagaimana sih melihat dampak penggabungan kekuatan ini terhadap dinamika oposisi di Indonesia dan apa dampak penggabungan kekuatan antara Jokowi dan Pak Prabowo terhadap kekuatan oposisi di Indonesia? Mungkin udah aku mention banyak ya tadi. Jadi oposisi formal yang ada di parlemen itu yang bener-bener mereka tuh sebenarnya punya daya yang lebih untuk bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan gitu kan di parlemen langsung. Tetapi itu udah semakin gak efektif gitu. Nah, ini bagaimana seperti itu kan. Jadi ya kita peran masyarakat di sini sudah mulai penting gitu, udah mulai benar-benar yang penting gitu. Jadi ya poinnya penggabungan antara kekuatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini cenderung memperlemah oposisi formal di Indonesia seperti itu. Apakah ada hal positif yang bisa diambil dari penggabungan pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini, Kak? Bukan bermaksud gimana, cuman mungkin sangat sedikit mungkin ya apa namanya aspek positifnya gitu. Karena memang dengan penggabungan yang benar-benar jadi kabinet yang gemuk itu menurutku aspek-aspek positifnya tuh paling lebih ke mungkin orang-orang yang di Pak Jokowi itu bagus jadi bisa lebih bisa masuk lagi ke pemerintahan Pak Prabowo yang mungkin bisa memperbaiki lagi gitu ya. Tapi belum tentu sebenarnya itu Nah, sih. kira-kira apakah kasus yang pernah melibatkan Pak Prabowo itu, semua kasus Pak Prabowo itu berpengaruh nggak buat bagi kinerja pemerintahan? Kalau membahas kasus bawaan Pak Prabowo pasti apalagi ya kalau nggak HAM gitu kan. Memang Iya, iya. apalagi HAM ini tuh ini ya sangat menurutku permasalahan yang besar sih dan bahkan sampai saat ini pun masih belum ada titik terangnya gitu untuk korban-korban keluarga dari aktivis HAM gitu kan. Karena Pak Prabowo sudah ada rekam jejak seperti itu, pastinya itu akan mempengaruhi persepsi publik kan ya. Pasti kayak Pak Prabowo sudah mendapat citra yang buruk seperti itu karena kasus yang menjeratnya gitu kan. Jadi persepsi Pak Prabowo di mata publik itu pasti akan tentunya buruk gitu loh. Dan mereka pasti akan mempersepsikan juga bahwa eh, kabinet Pak Prabowo atau pemerintahan di kepemimpinan Pak Prabowo ini juga bahkan bakal akan buruk gitu karena jadi tergantung Pak Prabowo mengelola kabinet-kabinetnya itu. Kalau bagus mungkin publik akan sedikit lebih apa ya respect gitulah.
Tapi Sekarang Pak Prabowo ini ingin melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi sebelumnya, dan apakah menurut Kakak keberlanjutan proyek ini dapat menjadi faktor kunci dalam kampanye politik selanjutnya? Dan bagaimana kalau di penglihatan Kakak proyek infrastruktur ini di bawah Pak Prabowo untuk masa ke depan? dari dulu Pak Jokowi itu dikenal sebagai mungkin bapak infrastruktur seperti itu ya. Jadi untuk kampanye selanjutnya atau dari Pak Prabowo ini kan kepemimpinan Pak Prabowo itu menurutku jadi citra pembangun mungkin ya, apalagi untuk pendukungnya Pak Jokowi gitu, Pak Jokowi Effects gitu kan. Kalau dalam ininya. Jadi menurutku Iya. ini merupakan sebagai citra pembangun dari kepemimpinan Pak Prabowo gitu di tengah-tengah isu Pak Prabowo tadi yang memang pelanggar HAM berat seperti itu kan. Tetapi kalau untuk Pak apa ya pendukung Pak Jokowi yang dari dulu seperti itu, mereka kan respect dengan tentang infrastruktur ini gitu. Jadi sangat mendukung Pak Prabowo gitu loh kayak maksudnya kampanye itu pasti akan lebih baik karena bawa apa ya pendukung bawaan dari Pak Jokowi ini pasti akan respect seperti itu. Mungkin tetap ya infrastruktur itu kan proyek besar gitu kan. Pasti tetap ada tantangannya yaitu anggaran kan. Nah, tergantung saja bagaimana Pak Prabowo akan mengelola anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur. Jadi jangan sampai karena menganggarkan untuk proyek infrastruktur, jadinya proyek-proyek strategis nasional yang lain itu nggak jalan seperti itu. Kenapa kita dianggap terancam akibat kebijakan utang-utang yang dilakukan Presiden Bapak Jokowi saat ini, atau mungkin juga akan dilakukan oleh Bapak Prabowo untuk kedepannya? Proyek infrastruktur merupakan proyek yang besar dan tentunya butuh anggaran yang besar juga kan. Dan kita tahu APBN kita seperti apa. Dan tentunya pasti tetap perlu utang luar negeri gitu kan. Menurutku itu jadi bakal jadi beban buat generasi selanjutnya karena kebijakan utang saat ini tuh apa ya dapat menciptakan resiko ekonomi dan juga politik jangka panjang. Nah, sekarang kan lagi apa namanya lagi naik berita yang tentang wacana PPN 12% kan. Nah, itu kan udah kelihatan kan dari situ. Kita tuh punya utang yang besar dan kita tuh sebenarnya nggak apa ya kurang mampu untuk membayar. Jadi kita menaikkan pajak rakyat untuk setidaknya sedikit menutup utang-utang luar negeri itu. Nah, beban pembayaran utang yang berat itu kan harus dilunasi melalui APBN lagi kan. Nah, kalau utangnya terus nambah, terus meningkat, consequently ya yang harus bayar kan kita, apalagi sebagai generasi ke depan gitu kan. Generasi mendatang itu nggak mau, kita tuh kabar buruknya nggak mewarisi sumber daya yang bagus dari alam Indonesia ini, tetapi kita mewarisi kewajiban untuk melunasi utang gitu. Itu kabar buruknya. Termasuk bunga juga yang terus bertambah gitu kan. Nah, eh, ini kan mengurangi kemampuan negara untuk mendanai sektor-sektor yang penting gitu kan, sektor-sektor fundamental yang harusnya itu lebih diprioritaskan seperti itu kan. Kayak misalnya sektor pendidikan atau sektor kesehatan seperti itu ya, kayak sektor-sektor yang fundamental untuk kesejahteraan masyarakatnya seperti itu. Nah, itu nantinya akan terhambat karena kita usahanya baru apa ya mencoba menutup utang-utang yang udah kita lakukan di ke luar negeri gitu ke negara-negara lain seperti itu. Eh, Cek, suaraku udah kedengeran belum? Nah, jadi itu emang benar kita buat kedepannya bakal harus bayar pajak terus. Kayak kita jadi beban banget dong jadi anak muda nih. Apalagi generasi sandwich gitu kan. Bener-bener bener-bener. Ya itulah kita memang agak kurang sehat ya APBN-nya.
Jadi Oke. itu upaya pemerintah untuk menutup utang luar negerinya. Pemerintahan kan sering memberikan kebijakan-kebijakan, tetapi kebijakan-kebijakan tersebut sering juga dikritik oleh masyarakat karena dianggap tidak jelas dan terlalu umum. Namun di sisi lain tetap diterapkan sebagai solusi. Nah, apakah menurut kakak sendiri kebijakan semacam ini efektif atau justru menimbulkan masalah baru di lapangan? Emang sih sering membuat dilema gitu ya, ambiguitas gitu. Di satu sisi emang memberikan fleksibilitas, ketidakjelasan dari peraturan itu sebenarnya di satu sisi tuh bisa memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan yang ada gitu dengan situasi yang beragam gitu kan. Tapi memang di sisi lain itu seringkali membuat salah tafsir, salah persepsi atau memang dianggap tidak konsisten seperti itu kan. Apalagi dianggap tidak profesional seperti itu. Ya memang terkadang menjadi dilema dan ambigu gitu ya. Peraturan yang nggak jelas itu sebenarnya bisa menjadi solusi sih dari suatu kebijakan karena itu bisa misal satu peraturan. Nah, itu bisa diterapkan untuk berbagai permasalahan seperti itu. Jadi lebih bersifat fleksibel ya Kak. Jadi kita tuh bisa lebih menyesuaikan gitu loh. Nah, tapi memang tergantung konteks pelaksanaannya gitu. Nah, untuk meminimalisir resiko dari itu, memang penting untuk memastikan ada tentunya mekanisme transparansi dan juga akuntabilitas gitu kan. Dan juga monitoring dan evaluasi. Itu tentunya pasti ya, harus ada mekanisme itu biar eh, kita, eh, biar pemerintah itu bisa lebih bijak atau bisa lebih tepat dalam membuat suatu kebijakan dan mengaplikasikannya terhadap permasalahan seperti itu. Kalau menurut kakak sendiri kan ada beberapa ada beberapa peraturan-peraturan dan kebijakan yang tidak seharusnya. Nah, apakah menurut kakak itu di lebih baik diganti tapi akan mengubah beberapa undang-undang atau peraturan yang lain atau bagaimana, Kak? Mungkin kalau masalah regulasi ya, kan regulasi itu sebagai pijakan pemerintah dalam bertindak gitu ya kasarannya. Jadi mungkin agak lebih baiknya kalau dikaji ulang gitu ya. Itu sependek pemahamanku ya. Dan opini pribadiku lebih baik dikaji ulang. Apa yang kurang, apa yang salah, apa yang kurang tepat seperti itu. Jadi nanti dalam pelaksanaannya ya walaupun tadi memberikan sebuah fleksibilitas dalam eksekusinya, tapi tetap kadang ambigu itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa langsung ada poinnya seperti itu loh. Jadi mungkin lebih baik regulasi itu dikaji ulang seperti itu. Selamat malam, Kak. Sebelumnya, makasih banyak udah ngeluangin waktu buat wawancara pada malam hari ini. Itu pertanyaan kami mengenai bagaimana biasanya pebisnis itu bekerja sama Kak dengan para politisi. Apakah dengan cara menyuap-nyuap saja atau ada cara-cara yang lain Kak? Pertama, kayaknya perlu kita highlight dulu tentang diksi politisinya ini ya. Karena sepertinya yang teman-teman maksud itu mungkin lebih ke instansi ya, kalau urusannya tentang bisnis. Karena juga pastinya kalau politisinya, sesimpel politisi juga banyak juga kan yang sembari menjadi pebisnis gitu. Tapi kalau urusannya suap menyuap itu cenderung memang antara pengusaha gitu dengan instansi, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Suap menyuap itu juga suatu hal yang nggak terelakkan gitu. Tapi sebetulnya cara-cara untuk pada akhirnya dapetin itu atau sampai akhirnya muncul narasi suap itu kan karena ada beberapa alasan. Cara ilegalnya apalagi selain suap menyuap, itu yang kedua itu bagi hasil. Bagi hasil itu sistemnya seperti apa? Misalnya kalau jadi gini Bapak, misalnya presentasi gitu ya ke salah satu DPRD katakanlah, kalau Bapak pakai vendor saya, nanti Bapak saya kasih 10%. Misal seperti itu. Dan itu bisa banget untuk pada akhirnya sebuah perusahaan itu bikin kwitansi nggak sesuai sama realita teman-teman. Dan cara yang ketiga adalah sistem penunggakan. Sistem penunggakan tuh maksudnya apa? Jadi ada beberapa vendor itu yang untuk merayu pemerintah, mereka pakai sistem penunggakan.
Bapak kalau pakai vendor saya, Bapak boleh Pak bayarnya di akhir tahun aja. Oh, berarti nggak secara langsung terang-terangan mereka suap menyuap, Pak? Lebih ke permulusan kebijakan, program, dan perencanaan gitu ya, Pak? Benar. Justru suap menyuap itu udah yang kayak level level paling ibarat hard sellingnya gitu. Pasti mereka akan mengawali dari soft sellingnya. Paling minimal adalah mereka bakal ngajuin proposal dulu. Kayak gitu sih. Tapi memang mayoritas ya by relasi ya. Berarti ini ya, Kak, caranya itu karena hal tersebut juga susah dilacak ya, Kak, proses dan penyuapan tersebut. Benar, karena sebenarnya secara mereka itu kan orang-orang pinter ya teman-teman. Sehingga secara administrasi itu mereka clear. Oke. Apa dampak dari konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan sekelompok elit terhadap partisipasi politik masyarakat di Indonesia? Mungkin kalau mengacu, ada salah satu buku menunjukkan bahwa elit itu ada banyak. Elit ekonomi misalnya, kemudian elit politik, dan lain sebagainya. Sebelum pada akhirnya ke dampak, itu kadang ada kalangan elit itu yang kurang disorot, teman-teman. Yang sebenarnya itu justru yang paling berpower dan paling punya dampak ke partisipasi politik masyarakat. Itu ada dua, kalau menurut aku ya. Yang pertama itu adalah elit spiritual. Dan yang kedua itu namanya local strongman. Nah, dampak partisipasi masyarakat tentang partisipasi politiknya itu seberdampak apa? Itu berdampak banget, nggak cuman berupa keputusan, tapi bisa berupa tindakan, terutama melalui elit-elit yang namanya local strongman ini, teman-teman. Dan parahnya lagi, bisa berupa kriminalitas kayak gitu. Dan ini nggak cuma di desa-desa aja ya, local strongman ini. Kalau ditanya untuk dampak partisipasi politiknya, nggak cuma berupa keputusan pemilihan aja justru, tapi bisa berupa tindakan. Nah, tapi menurut Kakak sendiri, apakah program hilirisasi dari pemerintah dapat mengatasi perekonomian ekstraktif dari kegiatan tambang ini, Kak? Sebetulnya kan hilirisasi itu solusi ya. Dan hilirisasi itu sebenarnya awal mulanya kan hal baik. Menciptakan sesuatu dari bahan mentah buat jadi bahan jadi kan teman-teman. Kayak kakao jadi coklat katakanlah, kemudian nikel akhirnya bisa jadi baterai dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah perekonomiannya. Apakah ini bisa jadi solusi atau enggak dan lain sebagainya. Jawabannya bisa-bisa banget dan kalau saya pribadi itu setuju. Tapi ini emang jangka panjang. Karena sumber daya kita, baik sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya memang belum semumpuni negara maju lainnya. Faktanya kan sekarang gini, teman-teman kalau cek di Tempo, itu 10 sumber daya kita yang paling besar yang akhirnya diekspor itu apa aja, cek di Tempo itu pasti ada minyak sawit, kemudian kakao, dan juga nikel. Ya, kita kirim ekspor ke sana, mereka produksi, mereka kirim lagi ke kita, udah berupa barang gitu. Sebenarnya kita kan dibodohi ya secara nggak langsung. Nah, dikirim ke kita dan kita beli dengan harga mahal. Jadi kalau ditanya, apakah ini menjadi solusi? Ini solusi yang bagus. Cuman memang pasti jangka panjang banget dan nggak mungkin bisa selesai dalam 1-2 periode pemerintahan. Kan banyak nih peristiwa pebisnis memiliki kuasa di ekonomi dan di politik. Menurut kakak sendiri, hal ini tuh bagus atau buruk untuk perkembangan Indonesia? Kalau bicara bagus atau enggak, sebetulnya kan pebisnis sama politisi itu ada dua profesi yang berbeda ya. Tapi kalau dari sudut pandangku, ketika ada seorang wakil rakyat yang mencalonkan diri dan dia secara ekonomi itu udah sejahtera, itu kalau aku secara pribadi punya ketenangan, lebih punya ketenangan gitu loh sebagai rakyat gitu ya, daripada seseorang wakil rakyat yang memang mencalonkan diri tapi jadi wakil rakyat itu buat pekerjaan. Nangkap ya poinku. Jadi dia udah kaya nih, dia emang pengen fokus buat ngabdi ke masyarakat, akhirnya dia nyalonin diri. Which is mayoritas orang-orang kaya ini adalah pebisnis. Daripada dia yang emang pengen nyalon jadi DPRD, DPR provinsi, dan DPR RI untuk pekerjaan. Itu cenderung arahnya pasti ke korupsi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya buat perkembangan Indonesia, ketika emang orangnya benar ya pasti justru malah akan berkembang gitu loh, Gendis, kalau menurut aku ya. Daripada orang-orang yang emang pengen jadi wakil rakyat buat cari cuan. Kayak gitu sih. Nah, kalau bagi Kakak sendiri, dampaknya itu adanya oligarki dan dinasti politik itu bagi kepercayaan dan tentunya kebebasan masyarakat di Indonesia itu gimana, Kak? Menarik
banget pertanyaannya, terutama masalah dinasti politik ini ya, yang lumayan booming banget semenjak ada dinasti Mulyono begitu ya, atau Bapak Jokowi dan lain sebagainya. Kalau dinasti ini itu baik, itu bakal enak banget. Tapi ketika dinasti itu tidak berhasil dibangun kepercayaannya, masyarakat nggak akan peduli seseorang itu sebagus apa, lulusan Harvard misalnya, pernah sekolah di London dan sebagainya, masyarakat nggak akan peduli itu, tapi akan fokus ke kejelekan dinastinya. Ketika dia baik, dia bakal sebaik itu, tapi ketika dia negatif, ya mau dia sebaik apapun, masyarakat tetap bakal lihatnya ada sisi negatif. Oke Kak, aku Kayak lanjut. Tadi kan udah kita bahas bisnis dan ekonomi serta aspek sosialnya ya Kak. Bagaimana menurut Kakak, bagaimana konsekuensi sosial dan ekonomi dari pengeluaran negara yang lebih besar untuk bunga utang dibandingkan dengan subsidi? Oke, makasih Gendis. Kalau bandingin bunga utang sama subsidi itu rentetannya panjang ya. Karena emang utang negara kita itu nggak cuma berawal dari zaman Bapak Jokowi, bahkan dari Pak SBY. Dan kalau diruntut itu ternyata dari zaman Orde Lama. Bahkan jauh sebelum 1966, 1965. Tapi sebenarnya make sense ketika negara kita itu punya utang pas zamannya Orde Lama. Karena kita waktu itu baru merdeka gitu ya secara konstitusi. Dan akhirnya berdampak ke kita pinjam uang ke luar negeri buat bangun Indonesia. Jadi utang negara itu nggak langsung ujuk-ujuk gitu loh. Dan ini rentetan sejarah cukup panjang. Itu yang pertama, yang perlu kita garis bawahi. Sehingga sebetulnya sangat masuk akal ketika utang negara kita sebanyak itu sampai sekarang gitu. 4.000 sekian triliun kalau nggak salah dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya masuk-masuk akal aja. Apalagi ada bunganya yang tadi dimention sama Gendis gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi pemerintah yang punya kuasa, pemerintah yang punya regulasi yang seharusnya itu bisa mengatur gitu loh. Subsidi untuk masyarakat berapa persen, untuk pendidikan berapa, kesehatan berapa, dan lain sebagainya. Itu kan pemerintah punya kuasa kayak gitu ya, Gendis. Tapi faktanya apakah sudah dilakukan secara bijak atau enggak? Atau justru emang pinjam utang atau pinjam uang ke luar negeri buat subsidi ke masyarakat gitu loh. Justru subsidi masyarakatnya malah dari utang negara kayak gitu. Jadi kalau ditanya konsekuensi secara sosial, ya pastinya mau nggak mau utang tetap harus dilunasi ya, itu yang pertama. Tapi kalau bahas konsekuensi, agaknya yang paling bijak adalah memang meningkatkan BUMD dan juga BUMN dari negara kita itu sendiri. Subsidi itu lagi-lagi memang dibutuhkan ya, karena pemerintah kayak minimal kan subsidi BBM, kemudian tabung gas, dan lain sebagainya. Tapi ketika kayak gini-gini terus, utang negara nggak bisa kebayar lunas. Tapi kalau mentingin utang negara, ya pemerintah, ya masyarakat kita juga nggak bisa makan gitu. Jadi memang perlu, mau nggak mau dua-duanya tetap harus jalan gitu sih. Jadi lagi-lagi ke regulasinya teman-teman. Apakah pemerintah kita tuh bisa bikin kebijakan yang sesuai dan diterapkan sehingga bisa sesuai. Jadi kan kalau menurut Kakak, lebih penting mana anggaran itu sendiri untuk hutang ke pengembangan atau ke subsidi masyarakat, Kak? Karena kan subsidi sebenarnya juga bisa membantu pengembangan negara. Menurut Kakak sendiri itu gimana untuk kesejahteraan rakyat kini? Kalau ditanya mending mana, agaknya nggak bijak buat pada akhirnya milih salah satu ya, Indis, kalau dari sudut pandangku. Tapi justru malah akan lebih bijak ketika pemerintah itu bisa mengukur gitu loh. Untuk bayar utang berapa misalnya, kemudian untuk subsidi itu berapa. Karena lagi-lagi nggak cuma masalah ekonomi, nggak cuma subsidi ekonomi ya, aku rasa subsidi masalah di bidang kesehatan, terutama bidang pendidikan, itu masih banyak banget yang nggak tepat sasaran. Kayak kalau di kuliah kan kayak IPK itu ya teman-teman. Jadi memang perlu masalah subsidi juga menjadi kritik tersendiri untuk pemerintah, untuk akhirnya spare money-nya itu betul-betul untuk masyarakat yang membutuhkan. Sehingga nggak semuanya digelontorkan, sehingga ada dana untuk bisa membayar hutang secara berkala kepada negara lain. Nah, itu kalau menurut kakak sendiri, kalau subsidinya itu untuk pengembangan juga, utangnya juga untuk pengembangan, kira-kira lebih baik mana kan? Soalnya misalnya aja kita terapkan ke
yang ekspor tadi. Nah, misalnya dikasih subsidi untuk ekspor misalnya dari industrinya, kita bisa lihat dari negara Cina sendiri kan tuh banyak ngasih subsidi kan Kak untuk di bidang industrinya. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Lebih baik mana? Kalau sama-sama untuk pengembangan ya, kalau tujuannya untuk pengembangan masyarakat yang nanti arahnya itu ke ekonomi, bukan berupa beasiswa yang sempat aku mention ya, bukan berupa beasiswa, bukan berupa buat kayak bidang kesehatan atau asuransi, pasti jawabannya ya ke subsidi. Kenapa? Karena kalau misal berupa subsidi, katakanlah pemerintah ngegelontorin dana gitu ya untuk apa namanya, BUMDes, untuk BUMDes di setiap desa, akhirnya desa-desa itu bisa ekspor produk gitu ya. Ya itu pasti pasti lebih bagus. Kenapa? Karena uangnya bakal muter, perekonomiannya bakal muter. Karena sebenarnya ntar utangnya juga bakal bayar dengan adanya perputaran ekonomi itu. Sebelumnya, tapi kira-kira kenapa ya Kak mayoritas utang di Indonesia itu berasal dari surat berharga negara? Apakah opsi ini tuh eh, sudah terbaik yang diterapkan di Indonesia? Surat berharga negara itu kan gampangan itu kan kita berinvestasi ke pemerintah kan, Askia. Jadi misal kita punya uang, katakanlah aku punya uang 1 miliar, kemudian aku kasih ke peminan, nanti gantinya adalah pemerintah itu bakal ngasih aku persentase sekian atau berupa nominal setiap bulannya ke aku. Tapi kalau dalam jatuh tempo sekian lama di perjanjian kita ini, pemerintah ternyata perusahaannya pemerintah pailit nih atau bangkrut, maka uang aku akan kembali 100% atau sejumlah nominal yang aku investasikan, kan begitu ya. Kenapa pada akhirnya ini menjadi pilihan oleh pemerintah? Karena yang pertama ini fast money. Maksudnya apa? Pemerintah nggak perlu kerja, dalam arti beda sama kayak misalnya kalau aku minjemin uang ke seseorang gitu ya. Ya udah nih aku pinjemin uang kamu 100 juta, tapi kamu kelola sawah aku ya misalnya. Tapi kamu tolong setiap hari bikinin aku mie ayam ya, dan lain sebagainya. Itu kan ada proses pekerjaan di sana, Askia. Tapi kalau surat berharga negara atau SBN ini kan pemerintah nggak perlu mengelola atau nggak perlu memberikan timbal balik kepada masyarakat yang membeli SBN atau investasi ke pemerintah, kecuali dengan kita bagi hasil ke merekanya. Kayak gitu sih Askia. Jadi kalau ditanya itu opsi terbaik atau enggak, aku nggak bisa mengklaim itu terbaik lagi-lagi karena itu hitungannya berupa proporsional ekonomi yang teman-teman FEB pasti lebih paham. Cuma kalau dari segi politik itu menjamin banget dan meyakinkan karena legalitasnya jelas, suratnya jelas, dan buat masyarakat kalau kita punya uang itu menjamin banget. Kenapa? Karena kita nggak bakal sekhawatir kita punya saham di Unilever. Kita nggak akan sekhawatir kita punya saham di perusahaan-perusahaan swasta lain yang bisa jadi suatu hari nanti bangkrut. Tapi kalau kita investasi ke pemerintah, Askia, mau perusahaannya bangkrut, ada backing-nya, ada pemerintah yang bakal ngebalikin duit kita gitu. Meskipun perusahaan pemerintahnya bangkrut. Ya, jadi sebetulnya sangat menguntungkan terutama buat masyarakat yang invest ke pemerintah. Kalau menurut Kakak, kenapa nggak pajaknya aja yang dinaikin ya Kak? Soalnya kan kenapa harus berhutang? Kan sebenarnya sama aja jadi kayak kerjasama gitu. Kalau pajak itu kan mau nggak mau pukul rata. Kalau menurut aku ya, pajak itu kan mau nggak mau pukul rata, meskipun pasti ada perhitungannya. Pajak buat pajak paling tinggi itu waktu itu sempat ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Waktu itu salah satu narasumbernya seorang artis namanya Inul Daratista, mungkin sering lumayan terkenal ya. Dia tuh punya bisnis karaoke gitu. Dan pajaknya waktu itu tinggi banget. Jadi emang pajak itu kan beda-beda ya pastinya. Kalau buat, sorry, kayak diskotik berapa, kemudian karaoke berapa, pajak buat Indomaret berapa, Alfamart berapa, itu kan beda-beda. Tapi yang aku maksud pukul rata itu adalah semuanya bayar pajak gitu Asia. Tapi kalau surat berharga negara ini yang berupa hutang ini, kita kan cuma minjemin aja ke negara. Terus nanti kerja ke negara ngasih persentase ke kita. Jadi kita kayak beli saham aja. Itu lebih resikonya itu lebih rendah gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang berinvestasi ke pemerintah itu jelas orang-orang kaya dan orang-orang punya uang. Makanya emang aku sepakat pada akhirnya ada quotes gitu ya. Orang kaya pasti bakal makin kaya, orang miskin bakal makin miskin kalau negara kita gini-gini terus gitu loh.
Dan itu realita yang terjadi gitu loh, Askia. Jadi nggak bisa sih kalau menurut aku kalau justru malah pajaknya yang dinaikin. Karena makin akan rancu dan nggak menyelesaikan masalah secara cepat. Di sisi lain, pemerintah kita ternyata masih butuh banyak banget uang secara cepat. Kayak gitu. Itulah beberapa dinamika yang terjadi di balik layar politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Dari pengaruh oligarki, hubungan antar tokoh hingga kebijakan yang tampaknya menguntungkan kelompok tertentu, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan seringkali terpusat di segelintir pihak. Meskipun demikian, semua ini tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan masa depan negara.